Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan hadir dalam rangka diseminasi budaya positif yang kedua kalinya bersama saya, Santana Mariana dari kelas 4 guru kelas 6. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara ini. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Neni Karina SPD selaku Kepala Sekolah SDN Gandusaya 3, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Gandusaya 3. Sebelumnya saya meminta maaf, saya berdiri di sini tidak bermaksud untuk menggurui ataupun mengajari ibu bapak semuanya, karena saya yakin ibu bapak semuanya sudah jauh lebih baik di atas saya. Pada kesempatan ini saya ingin mendiseminasikan budaya positif yang saya pelajari di modul 1.4 pada program pendidikan guru penggerak. Nah, sebelumnya perkenalan dulu, saya difasilitasi oleh Bapak Riki Septia. Kebetulan beliau adalah seorang dosen, juga seorang guru. Kemudian pengajar praktiknya Bapak Sutisna Permana SPD SDG, yang kebetulan pada hari Senin, hari Rabu kita pernah bertemu dalam diskusi visi dan misi sekolah kita. Kemudian saya sendiri, Santana Mariana. Nah, untuk kenyamanan bersama, di sini saya membuat kesepakatan dalam kegiatan ini. Mohon maaf sebelumnya karena saya sudah menuliskan beberapa kesepakatan. Mungkin bisa dibaca dulu, atau mungkin ada yang perlu ditambahkan atau ada yang perlu dihilangkan. Mungkin kita lihat untuk yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Setuju tidak Bapak Ibu Guru semuanya? Setuju sekali. Ya, berarti kita boleh mau minum atau apapun dengan catatan sampahnya tidak dibuang secara sembarangan. Yang kedua, karena ada laki-laki, mohon maaf Bapak, berarti untuk sementara tidak merokok dulu di ruangan. Ya. Yang ketiga, mengangkat tangan ketika akan berbicara, mengeluarkan aspirasi atau berpendapat atau memberikan masukan. Kalau sudah dipersilakan, baru bicara. Boleh berdiri nanti kasih mic. Yang keempat, mendengarkan ketika orang lain berbicara. Berarti ketika ada yang mengeluarkan pendapat, yang lainnya dimohon untuk mendengarkan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu tidak fokus pada handphone. Maaf ya Bapak Ibu, karena pentingnya, kalau menurut saya ini ya, karena begitu pentingnya kita menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi saya memohon untuk sementara tidak fokus dulu terhadap HP-nya, gitu ya. Mohon maaf sebelumnya. Kita lanjut. Nah, kita secara umum di modul 1.4 itu membahas tentang budaya positif. Apa budaya positif itu? Nah, budaya positif itu bisa berasal dari dua kata ya. Yang pertama budaya, yang kedua positif. Budaya itu merupakan
positif yang kita lakukan, gitu ya. Nah, positif itu berarti mempunyai nilai lebih baik, gitu. Jadi budaya positif itu adalah, nah, di sini ada pengertiannya. Budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Tujuannya untuk apa kita menerapkan budaya positif? Yaitu untuk menumbuhkan karakter pada anak, pada peserta didik, tentunya dengan karakter-karakter yang positif yang baik. Manfaatnya apa? Nah, manfaatnya untuk kedepannya bukan hanya untuk saat ini, tapi untuk kedepannya murid mampu menghasilkan gagasan, menghasilkan karya yang bermanfaat, bermakna, dan berdampak khususnya untuk dirinya sendiri. Mungkin nanti untuk kedepannya lebih jauhnya murid bisa menjadi pembawa perubahan untuk di keluarganya, mungkin di lingkungannya. Ya, kita tidak tahu. Ketika kita sebagai guru berharapnya ketika peserta didik kita di sini bisa menerapkan budaya positif, tentunya yang kita harapkan di rumahnya pun, di lingkungannya pun bisa membawa dampak yang positif untuk sekitarnya, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Nah, dalam budaya positif itu dipelajari 6 inti pembelajaran. Yang pertama ada tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi dalam 5 posisi kontrol. Dan yang keenam ada restitusi untuk segitiga restitusi. Kita mulai dari yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau tadi budaya positif, kalau sekarang yang kita bahas itu disiplin positif. Apa arti dari kata disiplin tersebut? Ada bapak ibu guru yang mau mencoba menjawab? Iya, boleh mau menjawab? Boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Menurut saya disiplin positif itu adalah suatu karakter atau perbuatan anak yang mencerminkan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai kebajikan yang baik. Seperti contohnya di sekolah kita, anak belajar disiplin waktu, itu kan positif ya. Datang ke sekolah lebih pagi untuk melaksanakan piket, itu merupakan disiplin yang positif karena anak sudah bisa memanage waktunya datang ke sekolah agar tidak disiangkan. Mungkin seperti itu Ibu. Ya, terima kasih Bu sekalian. Memang betul. Disiplin itu lebih kepada kesadaran diri akan tentang ketaatan pada apa yang kita yakini. Ya, seperti tadi disiplin waktu. Ketika peserta didik ataupun kita sudah memiliki kesadaran diri, maka dia akan dengan sendirinya mendisiplinkan dirinya. Tidak harus diperintah, tidak harus disuruh-suruh. Begitu ya. Nah, dalam pembahasan disiplin positif ada perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Kalau dalam
stimulus respon, seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, khususnya kalau guru mungkin untuk peserta didik. Dapat kita kendalikan sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan. Karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Sesungguhnya setiap orang berperilaku memiliki tujuannya masing-masing. Kita harus memiliki suatu pola pikir yang lebih tertata agar kita mampu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita pun harus memahami jika seseorang berbeda pandangan dengan kita serta tidak memaksakan pandangan kita terhadap orang lain. Nah, kalau kita biasanya seperti guru misalnya, terkadang ketika anak menuruti apa yang kita mau, seolah-olah kita sudah berhasil mengontrol anak tersebut. Padahal dalam teori kontrol konteksnya bukan seperti itu. Gitu. Karena yang dapat mengontrol diri kita ya kita sendiri, bukan orang lain. Ketika orang lain mau mengikuti kita, itu karena orang tersebut mengizinkan dirinya untuk bukan dikontrol. Jadi mengendalikan dirinya sendiri. Jadi bukan kita yang mengontrol orang lain, gitu. Hanya orang lain yang memberi izin kita. Nah, selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari pandangan stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol yang tadi? Ya, jadi orang itu tidak bisa kita kontrol dalam hal apapun, termasuk peserta didik. Hanya terkadang kita sebagai orang dewasa seperti punya pemikiran atau saya mah guru gitu, saya sudah lebih dewasa, saya sudah lebih senior, atau misalnya saya mah guru kamu gitu, kamu harus mengikuti apa yang saya mau. Padahal tidak seperti itu. Bila kita ingin membuat kemajuan atau perubahan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita sendiri. Jadi jangan dulu mengubah, saya ingin mengubah si itu teh supaya itu menjadi seperti saya. Tidak seperti itu. Tapi kita ubah dulu, kita perbaiki diri kita dulu, baru nanti kemudian orang lain akan mengikuti kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi semua yang kita lakukan itu harus dapat terukur dan sesuai dengan apa yang diharapkan atau dicita-citakan. Jadi kalaupun kita ingin ada perubahan, bukan perubahan yang mengawal-awal, yang tidak ada tujuannya, tetapi kita harus tentukan dulu tujuan kita untuk apa. Begitu. Nah, selanjutnya ada ilusi guru mengontrol murid. Pada murid, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa, seperti tadi yang sudah dijelaskan, ya. Nah, banyak orang dewasa juga yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Ya, jadi seolah-olah kita tuh bisa mengontrol anak-anak, bisa mengontrol peserta didik kita untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Ya, nanti ini akan nyambung dengan teori motivasi. Kenapa anak tersebut mengikuti? Kenapa anak tersebut mau disuruh? Ya, nah, lanjut ke yang berikutnya. Tadi makna disiplin, ya. Kalau menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja
Jadi berdasar dari diri sendiri dulu. Ya, kita tidak mungkin ketika kita menyuruh anak-anak harus datang lebih pagi, jam 7 harus datang di sekolah, sementara kita sendiri datangnya jam 8. Pasti anak-anak akan protes. Bu, masa ibu nyuruh saya datang jam 7, ternyata ibu jam 8 baru datang? Ya, tapi ketika guru, biasanya ketika ada peserta didik yang praktek itu, kita suka berkilah, ya. Kalau ibu makan ada gitu ya. Tapi sebaliknya tanamkan kedisiplinan itu mulai dari kita sendiri, karena orang lain akan melihat dan menilai apa yang kita lakukan itu benar atau salah. Selanjutnya, ya, ada yang poin kedua, yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glaser pada teori kontrol 1984 yang menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, Dian Bose pada tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya, salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia atau seluruh warga Indonesia yang kita kenal sekarang itu dengan profil pelajar Pancasila. Karakter profil pelajar Pancasila itu harus senantiasa kita terapkan di kelas. Kita dapat melihat apa adanya perubahan dari perilaku peserta didik ketika kita telah menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya yaitu ini ada dokumentasi kegiatan disiplin positif yang telah dilaksanakan di sekolah kita. Ya, ini di dalamnya apa? Boleh diputar tuliskan nanti sambil berbicara. Siapa? Ya, ini siapa ya? Kenal sudah? Hah? Nah, di play aja. Bisa nggak? Nggak bisa. PDF. Oh, Jangan lupa ya. oh pakai ini PDF jadi video kita bisa tayang. Nah, sebetulnya ini video di dalamnya. Nah, ada kegiatan kita, khususnya kita sebagai guru, kita telah melaksanakan jadwal piket. Nah, ini kebetulan yang tampil di depan itu adalah Bapak Guru Kelas 5 ya, Pak Arif. Sebetulnya ada, semua guru ada
Jadi dia menghindari hal itu sehingga dia melakukan nilai-nilai kebajikan yang tadi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya mah melaksanakan PJT, aneh dipuji disambut ku kepsek. Apakah saya mah datang lebih pagi teh biar kata orang-orang teh saya berteladan, ya. Jadi itu faktor eksternal, bukan timbul dari dalam dirinya sendiri. Nah, kalau untuk motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, kalau ini sudah internal. Jadi selain kita mengikuti keinginan, mengikuti program yang yang dirancang oleh ibu kepala, kita juga menghargai diri kita sendiri dengan kita datang piket, dengan kita melaksanakan kebiasaan, dengan kita melaksanakan gotong royong. Itu berarti ada kesadaran dari dalam diri kita, ya. Kita sudah bisa menerapkan motivasi internal. Nah, lanjut. Nah, biasanya dari ketika motivasi itu kadang suka ada pertanyaan. Kalau misalkan apa yang akan terjadi ya apabila saya tidak melakukan itu? Apakah saya akan dihukum? Apakah saya akan dikasih reward? Kayak misalnya kayak Ahmad misalkan, ketika awal dia tidak mau, tetapi ternyata ketika diacungi jempol oleh ibu, dia mau semangat. Setiap pagi dia menanyakan, "Bu, kantor terus dipel?" Nah, dengan seperti itu berarti memotivasi dia untuk lebih rajin lagi. Terus ada juga apa yang akan saya dapatkan. Kalau yang tadi berhubungannya dengan hukuman, kalau yang kedua berhubungannya dengan yang saya dapatkan itu pujian, atau misalkan terkadang kita ada yang ngasih misalkan berupa makanan atau apa, itu pun termasuk ke dalam penghargaan reward. Atau seperti misalkan ketika di bulan Ramadan kita mengadakan kegiatan pesantren kilat, pas di akhir kegiatan kita memberikan piagam sertifikat, itu pun penghargaan. Ketika kita hanya mengacungkan jempol saja, itu sudah termasuk penghargaan untuk peserta didik. Ya. Nah, kalau untuk yang ketiga, karena tadi timbulnya dari diri sendiri, jadi pernyataannya itu bisa, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan hal itu. Jadi lebih kepada apa yang dampaknya buat kita. Ya, mungkin akan adanya kesadaran kalau motivasinya itu dari dalam diri. Nah, punishment atau hukuman yang selanjutnya, suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali di kemudian hari. Kalau yang selanjutnya itu konsekuensi adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bisa bersifat positif maupun negatif. Nah, kalau untuk punishment itu lebih kepada hal yang negatif, karena biasanya kalau dalam punishment atau hukuman itu ada hal yang menyakitkan. Kalau konsekuensi itu bisa berupa hal yang negatif ataupun positif, tergantung dari bagaimana kita menerapkannya. Nah, penghargaan itu merupakan imbalan, balas jasa yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena telah berperilaku baik, melakukan
baik perbaikan perilaku dari peserta didik kita. Jadi tidak dengan hal-hal yang merugikan. Mungkin kalau untuk sekarang kita sama-sama belajar di sekolah menerapkan restitusi, bukan hukuman ataupun konsekuensi. Nah, selanjutnya ini ada perbedaan hukuman dengan sanksi atau konsekuensi ya. Kebetulan kemarin juga kita sudah bahas kalau hukuman itu biasanya menyakitkan, yang sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang memang harus terjadi tetapi tidak menyakitkan. Iya, berdasarkan kesepakatan. Membuat anak sakit untuk hukuman. Kalau konsekuensi itu biasanya membuat anak merasa tidak nyaman. Ya. Nah, anak menjadi membenci kedisiplinan ketika dihukum. Jadi, meskipun dia melaksanakan kedisiplinan tersebut, tetapi dia jadi membenci hal tersebut. Sehingga mungkin ketika suatu waktu bisa jadi anak tersebut melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Nah, kalau untuk konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Ya, terus ada juga kalau hukuman itu memaksa, kalau sanksi atau konsekuensi itu berdasarkan stimulus atau tanggapan. Ya, mungkin lanjut aja. Nah, ini ada yang kemarin ya. Kalau ini langsung dijawab. Ya, ada mencatat sama sekali di dalam buku kalimat itu termasuknya adalah hukuman. Ya, lari apalagi lari itu ya sudah jelas-jelas sekali itu lari hukuman. Buku anak pegang terus yang akan lari satu buku gitu ya. Terus push up, ya push up jangan pikir nggak apa-apa gitu. Nah, itu salah satu bentuk hukuman karena apalagi ini menggunakan fisik, menyakiti fisik. Dan sebetulnya hukuman itu tidak hanya fisik saja. Dari gestur tubuh kita pun itu sudah bisa termasuk hukuman. Kayak kita misalkan ketika anak ribut gitu ya, kita melotot matanya dengan mengarah kepada satu orang, itu sudah termasuk hukuman. Atau biasanya kita
Jadi akan timbul rasa iri dari rekannya, atau mungkin juga akan timbul rasa marah, rasa benci. Kunaon sih anu dipuji teh eta ieu eta ieu. Padahal mah saya bisa. Ya, itu mungkin karena pemikiran setiap orang itu berbeda, tergantung dari mana kita melihat aspeknya. Ya, nah penghargaan juga dapat menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi kadang-kadang ketika misalkan kita memuji terus nih, dan memang kadang-kadang di kelas kan anaknya yang pintar itu, yang mau lomba itu, yang rajin itu, baik dalam piket atau dalam apapun itu lagi, gitu ya. Terkadang itu bisa menimbulkan rasa iri, rasa benci dari yang lainnya. Mending kalau misalkan dia iri, kemudian dia memperbaiki dirinya. Yang bahaya itu ketika dia iri, tetapi dia membawa pengaruh negatifnya tersebut dan menekannya. Itu yang bahaya. Jadi tidak selamanya penghargaan itu baik. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita belajar dari apa yang kita lakukan, apalagi itu kesalahan. Introspeksi diri. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Jadi pemecahan masalahnya seperti apa. Dan yang terakhir yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Karena terkadang ketika kita berbuat salah, ya apalagi anak-anak dengan perilaku yang masih harus kita bimbing, biasanya ketika terjadi kesalahan atau percekcokan itu ada istilahnya mah pabau-bau di kelas teh. Sering ini untuk di kelas saya, sering ada peserta didik yang bilang, "Ibu, aku pagi-pagi teh udah dibaudan sama si A. Kenapa dibaudan? Karena aku kesiangan atau apa gitu." Nah, restitusi itu adalah salah satu cara untuk kita mengembalikan siswa tersebut ke kelompoknya, ke teman-temannya, supaya mereka akur lagi, damai lagi. Begitu. Yang selanjutnya ini ada dokumentasi kegiatan teori orientasi, hukuman dan penghargaan. Jadi ketika di kelas ini kemungkinan ketika piket tadi ya, kemungkinan anak tersebut karena memang misalkan sudah ada kesadaran atau karena takut dihukum oleh gurunya atau ingin dipuji oleh gurunya. Ya, kayak misalkan ketika berbaris diperiksa kuku, kadang-kadang anak-anak takut ketika kukunya dipanjangkannya, mereka lebih memilih untuk menyembunyikan. Ya, berarti belum ada sebetulnya kesadaran dari dalam dirinya. Jadi harus diingatkan terus-terusan. Dan kita sebagai guru diharapkan jangan bosan untuk mengingatkan peserta didik kita dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Ya, selanjutnya masih ini kalau ini untuk penghargaan ya. Ketika anak mengikuti perlombaan, mereka mendapatkan berupa hadiah. Atau ketika ini kemarin lomba gambar bercerita, ternyata anak kita dikasih jempol sama dewan juri aja dia sudah senang. Ibu, kayaknya bagus punya
dalam keadaan berpuasa. Nah, yang ketiga ini keyakinan kelas. Kenapa namanya keyakinan kelas? Ada yang mau menjawab? Kenapa keyakinan kelas ini namanya? Mau mencoba dijawab? Boleh, mari silakan berdiri. Halo, ya, terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini atau sampaikan ini sesuai dengan teori yang ingin disampaikan. Ya, dari maksud dengan keyakinan kelas itu kesepakatan kelas, Ya. kelas atau hal-hal yang perlu disepakati di kelas oleh guru dengan siswa. Juga mungkin dapat ada berimbas untuk jika saya berhasil kelas yang bagus berdasarkan yang kelas yang diterapkan, maka yakin bakal mengambil kelas yang lain. Berdampak dari kelas sendiri maka akan mendapat kebaikan juga bagi kelas yang lain. Nah, keyakinan kelas ini mudah-mudahan saya terapkan kita termasuk menjadi saya tidak. Tapi saya yakin dan percaya bahwa setiap guru di sini sudah melakukan ini, hanya mungkin perlu pengembangan yang signifikan dan lebih terarah lagi sehingga menjadi sebuah aturan. Kalau keyakinan kan seperti tadi kan gunanya tiap kontrol itu hanya berarti pemikiran kita salah benar, tidak ada pemikiran yang bisa dipidana. Yang bisa dipidana itu tindakan dan ucapan dan perbuatan. Atau kalau teori kontrol itu tidak bisa dipidana. Nah, untuk bisa dipidana menimbulkan sanksi yang berarti bagi semua adalah dibuktikan dengan kelas. Keyakinan kelas ini bukan hanya lisan saja, tapi perlu diingat secara tertulis sehingga menjadi suatu kesepakatan yang dapat sanksinya jelas dilihat dan memaksa. Biasanya kalau saya sih sudah mengemukakan yang dulu bahwa keyakinan kelas saya sendiri diawali dengan awal pelajaran. Jadi kami dengan siswa kalau kesepakatan apa yang kita harapkan dan apa yang kita bisa bantu, kemudian kesepakatan apa yang kita buat dari kenyamanan bersama dan merangkul dari semua siswa, tidak ada diskriminasi di situ. Jadi semua potensi siswa dikembangkan, juga mereka diadopsi berdasarkan terima kasih. Menambahkan ya, izin menambahkan Ibu boleh berdiri terkait keyakinan kelas yang saya pahami bahwa keyakinan kelas itu muncul dari impian atau keinginan murid bagaimana di kelasnya agar tercipta kelas yang nyaman menurut mereka, aman menurut mereka, agar proses pembelajaran tersebut berlangsung bermakna. Nah, maka tumbuhlah impian-impian tersebut. Kita sebagai pendidik membimbingnya bagaimana supaya impian tersebut akan diwujudkan. Nah, kita gali, oh berarti Ibu harus seperti ini ya, jaga kebersihan misalnya, tidak boleh mencontek ketika ulangan, menghormati teman. Nah, itu muncul impian-impian dari murid tersebut, lalu kita arahkan menjadi sebuah keyakinan. Nah, keyakinan ini bukan dibentuk tiba-tiba ada di sekolah ditempel seperti peraturan, tetapi kesepakatan antara peserta didik dengan kita guru dilaksanakan bersama. Ketika sudah dilaksanakan, kita pun tidak serta-merta keyakinan itu dibuat lalu ditempel, tetapi tidak direalisasikan terlebih dahulu. Ketika memang ada kekurangan, kita revisi kembali. Kalau sudah baik, lanjutkan seperti itu. Jadi intinya keyakinan itu adalah kesepakatan atau pembicaraan dari murid untuk murid. Seperti itu, Ibu. Ya, betul ya. Artinya kaidah mereka itu menurut saya sih secara pribadi kalau antara dasarnya keyakinan kelas kalau sama begitu juga bisa bagaimana kalau sudah menjadi kesepahaman kelas karena sudah ada kesepahaman dulu. Nah, salah satu yang sekarang sudah dilakukan itu jadwal pelajaran, jadwal pikir itu adalah kesepahaman. Jadi jangan salah. Kenapa saya harapkan jadwal pikir, jadwal pelajaran itu juga harus berdasarkan keyakinan kelas tadi. Jangan kita membuat aturan. Mungkin ada siswa yang tidak senang dengan bagian di sini. Saya ingin hari Sabtu kan harus seperti itu. Nah, sedangkan kan rata-rata semua sekolah sekarang sudah menerapkan ada pikir kelas, jadwal
sepakati dengan siswa dulu tentunya, baik itu seperti itu lah. Jadi apabila kita tiba-tiba muncul kan jadwal pelajaran jadwal pendidikan tanpa diusahakan di badan itu di kelas, mungkin ada siswa yang mudah-mudahan hatinya kayak kalau sama ke Senin, nah itu kan harusnya dihindari dalam teori pendekatan ideologi dari Mangala karena setiap hari ini harusnya bisa mereka hanya apabila disepakati di badan itu ada kumaha ada sepaham seperti itu untuk apa sisa punya atau teradopsi dirinya walaupun dia punya hari Sabtu tapi dia memaksakan diri mungkin menyinggung perasaan orang lain timbul dari kontrol yang mungkin kalau saya memaksakan diri sendiri orang lain itu tidak berkenan akhirnya walau ketika di papa sudah menjadi peraturan itu timbul kesadaran dari diri sendiri bukan dari faktor eksternal tadi ya itu aja terima kasih. Iya, yang boleh di sini menambahkan tadi yang diutarakan oleh Rizka dan Pak Haris memang benar. Salah satu contoh keyakinan kelas itu di sini caranya sudah ada dibentuk untuk menertibkan siswa di kelas. Keyakinan kelas itu ya untuk menertibkan berarti di sini bukan dalam arti pemaksaan juga, tidak memaksakan, namun lebih kepada tanggung jawab daripada setiap siswa. Jadi intinya di dalam keyakinan kelas itu yang saya baca di sini atau yang saya pahami adalah untuk menentukan atau membuat hal-hal di kegiatan di kelas itu efektif ya. Keyakinan kelas dibentuk untuk menertibkan kelas satu, yang keduanya tidak ada unsur paksaan dan untuk membentuk rasa tanggung jawab dari siswa tersebut itu. Jadi ada tanggung jawab, kesepakatan, tidak memaksa. Jadi dijalaninya itu secara nyaman, aman dan secara langsung gitu dirasakan. Itu mungkin keyakinan kelas perlu sekali memang kita itu supaya dalam kegiatan di kelas itu terkontrol dengan baik. Itu saja mungkin pendapat dari Ibu sama dari Pak Haris juga dan Pak Rizka juga satu pemahaman dari keyakinan kelas tersebut. Terima kasih. Iya, boleh Pak berdiri Pak Unang ya. Menurut saya daripada paparan Ibu dan Bapak Guru yang terdahulu, ya dari paparan yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu tadi saya memberikan tanggapan tentang keyakinan itu adalah keyakinan itu sebetulnya menurut saya itu merealisasikan keinginan anak ya dalam mengikuti pelajaran contohnya di kelas atau di sekolah dan kemudian melakukan kesepakatan antara siswa dan guru atau membuat suatu komitmen untuk mencapai apa yang diinginkan oleh anak tersebut. Begitu kemudian dipahami, diteruskan dan dijadikan sebuah kesepakatan yang boleh jadi kesepakatan itu dibuat secara tertulis. Demikian. Ya, terima kasih ya untuk semuanya dari prosedur semuanya ya. Alhamdulillah ternyata guru-guru kita termasuk ibu kepala sudah mulai memahami pentingnya keyakinan atau kesepakatan kelas itu. Apalagi sekarang di kurikulum Merdeka, kebetulan kita sudah 2 tahun kurikulum Merdeka, itu memang hal pertama yang kita lakukan nanti di awal tahun ajaran baru itu buat kesepakatan kelas. Memang betul
tidak boleh mengganggu jam. Ya, untuk menangani batu. Nah, itu masih berupa aturan. Kalau dalam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, itu biasanya berisi kalimat-kalimat yang universal, pernyataan yang universal dengan kalimat yang positif. Kalau tadi misalkan jangan terlambat datang ke sekolah, kita rubah kalimat tersebut menjadi misalkan datang tepat waktu atau hadir tepat waktu di kelas. Tidak boleh buang sampah sembarangan, kan jangan kalimatnya. Berarti bisa menjadi kalimatnya adalah menjaga kebersihan. Tidak boleh mengganggu orang lain. Kita rubah kalimatnya berarti saling menghormati, saling menghargai. Nah, itu bentuk-bentuk keyakinan kelas. Jadi kalau di peraturan tidak boleh, dilarang, jangan. Nah, untuk keyakinan kelas mah tidak seperti itu. Ya, berubah kalimat-kalimat peraturan tersebut menjadi kalimat yang positif. Ya. Nah, nah, ini untuk proses pembentukan keyakinan kelas. Tentunya keyakinan kelas tersebut adalah untuk mewujudkan budaya positif yang dimulai dari kelas. Yang pertama, tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan di kelasnya apa. Eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Ambil kesimpulan dari ide setiap murid. Ubah ide menjadi keyakinan kelas yang tadi. Kalau yang kalimatnya jangan, tidak boleh, dilarang, kita ubah menjadi kalimat yang positif, kalimat keyakinan kelas. Kemudian dokumentasikan, catat apa yang telah mereka sumbangkan idenya. Setelah kita ubah menjadi kalimat keyakinan kelas, kita dokumentasikan, kalau bisa kita print. Nah, di bawahnya itu bisa dicantumkan nama-nama siswa. Kita buat keyakinan kelas itu dengan ditandatangani oleh siswa, kemudian diketahui oleh kita selaku gurunya. Setelah semua itu selesai, silahkan ditempel di kelas. Tempel di tempat yang memang mudah terlihat oleh peserta didik kita, sehingga kita tidak usah setiap hari, setiap waktu mengingatkan. Nah, ini silahkan dibaca keyakinan kelasnya. Apalagi itu kan keyakinan kelas berdasarkan ide dari mereka sendiri. Berarti ketika mereka melanggar ide mereka sendiri, secara tidak langsung akan menimbulkan dampak rasa tidak nyaman dari mereka sendiri, bukan dari kita. Nah, selanjutnya ini udah ya, ada contohnya seperti yang tadi. Selalu kembali ke tempatnya, itu merupakan tanggung jawab, bentuk tanggung jawab. Jadi tidak usah dituliskan misalkan panjang-panjang, cukup intinya saja, cukup nilai kebajikannya saja yang mau diambil yang mana. Ya, jadi seperti kata dilarang itu usahakan hindari, jangan dilarang, tidak boleh membawa handphone misalkan. Ya, kita rubah kalimatnya. Ya, lanjut. Nah, ini kebetulan karena saya sudah melaksanakan kesepakatan kelas di awal tahun ajaran, dan kebetulan memang belum direvisi, belum di-print lagi, karena keyakinan kelas itu fleksibel, bisa berubah ketika memang sudah tidak relevan dengan kondisi kelas. Ketika kita merasa misalkan ada ketidaksesuaian nih
bersama-sama dengan peserta didik, bukan kita sendiri yang berubah. Nah, ini dokumentasi yang tadi untuk jaminan kelas. Ketika ditanyakan pendapat itu masing-masing peserta didik menyampaikan pendapatnya, kemudian kita tampung. Ketika pendapatnya masih berupa kalimat yang negatif, maka dengan bimbingan kita selaku gurunya, kita ubah kalimat tersebut menjadi kalimat yang positif. Lanjut ke yang bagian keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ya, apa sih kebutuhan bertahan hidup? Apa saja contohnya? Kayak sekarang ya, Pak Umar sedang memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu salah satu contoh. Ya, kita butuh makan, kita butuh minum, betul? Ya betul. Kebetulan Pak Umar sedang makan, jadi contoh konkret. Ya, ya contoh yang nyata. Salah satu kebutuhan bertahan hidup. Padahal masih banyak kebutuhan bertahan hidup itu ya. Ada kesehatan juga. Ya, kita di sekolah suka melakukan pembiasaan senam di hari Rabu dan hari Sabtu. Itu salah satu pemenuhan kebutuhan bertahan hidup karena kita juga butuh sehat, dan sehat itu lebih penting dari hal apapun. Karena ketika kita sehat, kita bisa menikmati apapun yang kita makan, apapun yang kita jalankan. Ketika kondisi badan kita sehat, insya Allah akan berjalan dengan sempurna, dengan lancar. Ya, sehat itu tentu saja sehat lahirnya, sehat juga batinnya. Kalau lahirnya sehat batinnya tidak, sekarang juga gitu ya. Jadi harus seimbang antara lahir dengan batin. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, atau kebutuhan untuk diterima. Ya, kita juga ingin disayang oleh teman, yang diterima ketika kita bergaul dengan teman, betul? Betul. Karena kita tidak akan nyaman ketika kita hanya sendirian. Betul ya? Sepi. Sepi ya, itu. Orang banyak, tetapi kita merasa sendirian. Itu tidak akan nyaman. Ya, makanya kita membutuhkan kasih sayang dari orang lain dan juga membutuhkan rasa diterima. Ya, ketika kita sudah diterima dalam pergaulan, ketika kita sudah disayang oleh teman-teman, disayang itu bukan artinya kita disayang di bukan ya, tetapi kita saling, ya, karena dalam hidup itu kita itu saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, saling mengasihi, berusaha saling berbagi itu, ya. Karena kita tidak mungkin bisa hidup sendiri. Gak ada yang orang yang bisa hidupnya sendiri. Kita pasti membutuhkan orang lain. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Penguasaan itu artinya pengakuan dari kemampuan kita. Kayak tadi misalkan, ketika ada siswa yang mendapatkan penghargaan, ternyata temannya, padahal saya juga bisa. Nah, itu berarti anak tersebut membutuhkan pengakuan dari kita, dari gurunya.
jalan-jalan meskipun hanya di daerah sekitar sekolah, tapi itu merupakan pilihan dan ternyata Menyenangkan. peserta didik kita senang dengan kebebasan tersebut, ya, merasa terpenuhi kebutuhannya. Ini yang dengan yang terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan. Jadi mereka sekaligus mendapatkan dua kebutuhan dasarnya, yang kebebasan untuk belajar di luar kelas, yang kebebasan untuk memenuhi rasa senang. Karena terkadang ada peserta didik yang ketika belajar ternyata dia malah main, lempar-lemparan kertas, lempar-lemparan pensil, ya. Ketika ditanya kenapa kamu melakukan hal itu, seru Bu. Berarti kalau seru, mereka itu membutuhkan rasa kesenangan, gitu. Ya, atau ketika anak lari-lari ke sana kemari, padahal kita sebagai guru melihatnya capek, gitu. Tapi anak-anak tidak begitu. Ketika ditanya kenapa kamu gak bisa diam, rame Bu, seru Bu, si A begini, aku lari ngumpet atau apa, ternyata hal kecil seperti itu bisa memenuhi rasa kesenangan mereka. Ya, kalau mungkin untuk kita sebagai guru ya, memenuhi rasa senang itu bisa dengan shopping, uangnya emosi, karaoke, ya, mengembangkan bakat. Ya, betul kesenangan betul. Ya, atau juga mungkin hanya sekedar ngobrol, berbagi cerita, itu pun bisa menimbulkan rasa senang. Ya, karena kalau untuk orang dewasa, kesenangannya itu tidak berarti harus seperti anak-anak yang kesana kemari tertawa-tawa, tidak. Ya, untuk orang dewasa biasanya memenuhi kesenangannya itu lebih simple, ya. Nah, lanjut ke, nah ini ada dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran kita, ya, tempat di mana menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan bisa terisi oleh orang-orang, tentunya orang-orang yang ada di sekitar kita. Hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup, ya, yang membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya, ya, itu menurut Dr. William Glasser, ya, yang menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Nah, di sini ada kata-kata yang menggambarkan hal-hal yang Anda miliki dalam dunia berkualitas Anda. Ini kebetulan ada pertanyaan, boleh dijawab oleh Bapak Ibu. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Coba ada yang mau menjawab, siapa yang paling penting? Buat saya. Iya, buat saya. Yang paling penting dalam hidup Bapak siapa? Siapa? Kalau siapa orang yang paling penting dalam hidup Anda adalah pertama keluarga. Di antaranya adalah pasangan kita. Karena di balik kesuksesan kita itu biasanya ada doa kuat dari pasangan kita. Iya. Betul ya. Saya sependapat. Menurut saya siapa orang-orang yang dalam hidup Anda adalah tokoh Jawab apa? di agama. Oh ya. Nah, saya sangat sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Unang, ya. Mungkin yang lain juga sama, ya. Pada dasarnya kita pasti lebih mengutamakan
bangga sekarang mah saya bukan guru lagi, saya sudah menjadi seorang kepala sekolah. Karena menjadi kepala sekolah itu adalah suatu hal yang tidak begitu saja didapatkan, betul ya Bu ya? Itu butuh proses, ya, melewati beberapa tahapan. Mungkin untuk yang lainnya juga sama, punya kebanggaan tersendiri, ya, karena ya yang namanya orang, apalagi kita sudah dewasa, pasti sudah melalui banyak hal. Yang selanjutnya, apa pekerjaan ideal bagi ibu bapak? Karena mungkin sekarang kita sudah jadi guru, ya, yang pekerjaan idealnya menjadi guru. Padahal mungkin dulu cita-citanya ya, Pak Haris ingin jadi insinyur misalnya, Pak Umar ingin menjadi dokter. Tetapi ternyata sekarang pekerjaan idealnya adalah menjadi seorang guru, di mana menurut saya pekerjaan seorang guru itu adalah pekerjaan yang mulia. Kita dituntut untuk mendidik dan membina anak-anak di sekolah. Tentunya sekarang itu dengan tuntutan yang menerapkan karakter program belajar Pancasila tersebut. Nah, kalau yang ini ceritakan bagaimana perjalanan hidup Anda, itu terlalu panjang kalau diceritakan. Ceritakan saja cerita masing-masing aja. Yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Bapak dan Ibu? Kalau kalimat yang paling penting dalam kehidupan, ya tadi keluarga, orang tua. Sekarang yang paling bermakna apa? Mungkin ya dapat membahagiakan keluarga, atau misalkan dapat menjadi seorang ibu yang bijaksana, dapat memimpin pembelajaran di kelas, ya, itu merupakan hal-hal yang bermakna. Ya, kita menjadi guru saja, menurut saya itu sudah suatu hal yang memang luar biasa. Iya. Semoga kita bisa membimbing, bisa membawa peserta didik kita untuk menjadi pelajar yang berkarakter baik, bukan hanya sekedar mengajar. Kalau dulu mungkin kita datang ke sekolah mengajar, menjelaskan, ya, ulangan, menilai, selesai. Kalau untuk sekarang kita dituntut untuk lebih banyak berinteraksi dengan peserta didik kita. Kita diharapkan tahu peserta didik kita itu seperti apa. Ya, lanjutkan. Nah, ini kebutuhan dasar, kebetulan kemarin dilakukan pengisian kuesioner terhadap peserta didik, dan ternyata yang paling tinggi nilainya itu adalah kebutuhan rasa kasih sayang dan ingin diterima. Ya, meskipun dengan yang lainnya juga berimbang untuk penguasaan, untuk kebutuhan kesenangan itu berimbang. Nah, mungkin juga kita sebagai guru juga hampir sama kebutuhan dasarnya. Iya. Nah, selanjutnya, nah ini kegiatan-kegiatan yang mencerminkan kebutuhan dasar di sekolah kita yang sudah dilakukan. Ya, mungkin nanti untuk kedepannya kita bisa. Sebetulnya masih ada waktu acara apa yang waktu kita makan di lapang tuh, yang makan bersama di lapang, munggahan ya. Nah, itu merupakan kebutuhan bertahan hidup, bisa terus ya, makan, kegiatan makan. Nah, selanjutnya restitusi 5 posisi kontrol, ya. Tentunya posisi kontrol kita sebagai
Mungkin kita merasa, oh berarti saya dulu pernah melakukan ini, berarti kayaknya saya pernah menjadi penghukum. Ya, termasuk saya pernah mengalami hal itu sebelum tahu tentang kurikulum merdeka. Apalagi sekarang ternyata menghukum itu bukan hanya secara fisik saja, ya. Mungkin bapak ibu juga ada yang pernah menjadi pembuat rasa bersalah dengan mengatakan, ya gara-gara kamu nih, ibu jadi malu. Gara-gara kamu nih, kamu udah bikin ibu kecewa, udah bikin ibu malu. Itu secara tidak langsung membuat hati anak tuh merasa tidak nyaman, merasa bersalah kepada gurunya, gitu ya. Apalagi dengan yang berhukum seperti tadi, dengan mendengar saja anak-anak sudah tahu semua. Atau kadang ketika masih berjalan dari gerbang saja, kita masih berjalan, itu anak-anak sudah pada lari semua. Ada yang seperti itu? Ya, ada. Apalagi jangan-jangan sebelum menerapkan kurikulum merdeka atau program belajar Pancasila, banyak anak-anak ketika ketemu dengan gurunya ternyata dia malah takut. Ya, kan anak-anak tidak mungkin dia lari ketakutan kalau tidak. Iya, kalau tidak takut. Nah, tadi membuat rasa bersalah, atau kita juga memposisikan kita sebagai teman. Nah, ayo bantu supaya ibu nanti tidak jadi masalah atau apa, tolong perbaiki. Itu kita memposisikan diri kita sebagai teman. Ya, mungkin untuk posisi teman kayaknya semua pernah mengalami. Ya, iya. Mungkin paling sering ya kalau untuk posisi teman biasanya. Iya. Pemantau. Kalau pemantau biasanya kita dengan mengatakan misalkan sudah beberapa kali melihat kamu ternyata tidak mengumpulkan tugas, atau ibu sudah menunggu beberapa hari misalkan ternyata kamu tidak menyelesaikannya tepat waktu. Ya, pernah ibu bapak mengalami hal tersebut? Pernah. Pasti kita pernah ketika berhubungan dengan tugas atau ketika perilaku anak yang indisipliner. Kalau setiap hari itu kalau nadanya begitu berarti sudah tepat hukum. Tapi kalau nadanya tidak turun, kamu kenapa misalkan udah 5 hari ini kok mengganggu orang terus, berarti secara langsung kita memantau. Ya, jadi kita sama-sama belajar ini, kita termasuk guru ada di posisi kontrol yang paling baik itu yaitu yang terakhir, yang di posisi manajer. Ya, posisi manajer bukan artinya kita jadi manajer pemimpin atau apa. Tapi kita menjadi manajer dari kelas kita untuk peserta didik kita. Menjadi kalau untuk ini ada ini dulu ya, tadi berhubungan dengan penghukum atau tidaknya kita. Itu yang dari kata-kata itu 10%. Nada suara 35%, non-verbal atau bahasa tubuh 55%. Ya, karena terkadang ketika kita marah, biasanya dari gestur, ya
itu mah sudah termasuk hukuman yang berat. Dan diusahakan kita sebagai guru tidak melakukan hal itu. Dan usahakan juga hukuman itu tidak diterapkan. Hukuman itu adalah pilihan paling akhir. Ketika memang posisi kontrol yang lain sudah dijalankan namun tidak berdampak, baru hukuman itu adalah yang terakhir. Dan terakhir pun tidak dengan menggunakan hukuman fisik. Karena sekarang ya kalau dengan hukuman fisik bisa dipidanakan. Ya, bisa dilaporkan. Sekarang banyak kasus guru yang dilaporkan oleh orang tua siswa. Nah, lanjut. Nah, ini yang pernah saya lakukan, ya. Kalau penghukumnya kebetulan fotonya sudah hilang, ya. Waktu saya ingat waktu itu ketika si Ahmad kelas berapa ya, yang waktu naik sepeda, ketemu saya Pauna, yang dicari sama Pak Imam atau sama Pauna. Nah, saya ingat ketika itu Ahmad dan rekan-rekannya yang beberapa orang disuruh berdiri di tiang bendera, kemudian sama saya dikasih pengarahan. Dan pada waktu itu memang saya belum mengetahui tentang kalimat posisi kontrol ini. Nah, kalau yang ini yang pertama, ini masih sama semuanya kebetulan. Nah, apa? Yang sebelah sini itu ketika itu posisi orang merasa bersalah dan juga manajer itu dilakukannya. Kalau yang sebelahnya itu di posisi sebagai teman, jadi kita berbicara kayak apa ya, kayak ngobrol gitu, kayak ngobrol aja. Tidak menghakimi ataupun tidak juga kita lebih rinci mencari solusi atau apa. Karena kalau di posisi manajer itu lebih lengkap. Jadi mulai dari alasannya apa, terus keyakinan dia yang dilanggarnya itu apa, solusinya bagaimana, hal baik yang akan dia lakukan ke depannya itu apa, gitu. Nah, lanjut ke yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas, ya, itu dilakukan di awal. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kemarin kebetulan kita juga mendapatkan tugas untuk melaksanakan praktek segitiga restitusi di kelas. Kebetulan saya mengambil kasusnya itu adalah anak yang tidak mengumpulkan tugas, ya, karena videonya tidak bisa tayang juga. Itu bentuknya PDF, ya. Nah, dalam menstabilkan identitas, biasanya guru itu akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, dalam menstabilkan identitas juga, meskipun kita salah mengatakan tidak apa-apa, ibu juga belum pernah melakukan hal yang salah. Tetapi ada tapi-nya. Diharapkan kita tidak seolah-olah membetulkan atau mewajarkan kesalahan tersebut. Kita dapat mengatakan hal tersebut, misalkan tidak apa-apa, ibu juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Tetapi jika kesalahan tersebut dilakukan terus-menerus, dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif untuk selanjutnya. Begitu. Jadi kita tidak, dalam artian tidak mewajarkan suatu kesalahan. Tetap yang namanya kesalahan adalah kesalahan. Tidak ada pembenaran atas kesalahan apapun. Ya. Nah, itu
Jadi sebetulnya dia sudah paham dengan tindakannya. Dia sudah bisa menilai apakah itu baik atau tidak. Mereka peserta didik itu melakukan hal tersebut bisa jadi karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ya, kayak misalkan ketika tidak menyelesaikan tugas, begitu ditanya alasannya kenapa? Karena main game. Iya, berarti mereka memenuhi rasa kesenangannya terlebih dahulu dengan cara bermain game sampai lupa waktu dan tidak mengerjakan tugas. Ya, kemudian untuk yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Guru bisa menanyakan apakah nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Ketika kita sudah mengetahui permasalahannya, ketika kita sudah mengetahui alasannya, kemudian kita tanyakan keyakinan kelas yang mana yang sudah dilanggarnya. Kemudian bagaimana cara memperbaikinya? Ya, kemungkinan anak tersebut akan menjawab berarti apa? Kalau tadi kasusnya tidak mengerjakan tugas tepat waktu, berarti dia melanggar apa? Melanggar tanggung jawabnya. Ya, nah bagaimana menurut Bapak Ibu solusinya? Cara memperbaikinya itu seperti apa? Bisa mengingatkan atau membantu orang berkolaborasi. Kalau menurut saya, karena kalau PR itu di sini aku menambahkan terkait tadi contoh kasus yang dibicarakan oleh ibu, yaitu tadi ada seseorang atau siswa yang memang tidak mengerjakan tugas, lalu diterapkan segitiga restitusi. Yang pertama yang menstabilkan identitas, lalu yang kemudian dan ketiga ketika menanyakan keyakinan kelasnya, mungkin bisa diterapkan untuk mencari solusinya itu dibantu kolaborasi dengan orang tua. Jadi anak tersebut ingatkanlah di rumah kamu tinggal sama siapa. Kalau seperti itu, ketika kamu tidak mengerjakan tugas, bolehkah kamu minta bantuan kepada ibumu atau ayahmu untuk mengingatkan kembali ada apa, ada PR apa dari ibu. Itu kurang lebih seperti itu. Iya, betul ya. Itu merupakan salah satu solusi. Ya. Atau kita tanya ke anak tersebut, nah menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Bisa anak tersebut akan menjawab kemungkinannya, iya bu, saya minta maaf karena saya sudah melanggar tanggung jawab saya dalam menyelesaikan tugas. Saya akan menyelesaikan tugasnya misalkan sepulang dari sekolah, besok saya sudah kumpulkan. Atau bisa juga tadi seperti yang Bu Rizka bilang, kita meminta bantuan, meminta kolaborasi dengan orang tua siswa untuk selalu mengingatkan putra putrinya dengan tugas yang diberikan oleh sekolah. Karena jika tugas di rumah kita tidak bisa memantau ya apa yang mereka kerjakan di rumah, sehingga kita butuh kerjasama dengan orang tua. Karena keberhasilan dalam mendidik peserta didik itu bukan merupakan tanggung jawab guru sepenuhnya, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah, keluarga, juga lingkungan. Ya, nah lanjut. Nah ini karena skenario kasus yang tadi
berupa refleksi kegiatan. Nah, diharapkan dari kegiatan ini, dari kegiatan diseminasi budaya positif ini, membawa perubahan pada pemahaman kita tentang budaya positif, disiplin positif, ya, yang akan kita terapkan di sekolah kita. Kita mau misalkan sekarang punya hal baru apa yang mau diterapkan untuk sekolah. Kita inginkan peserta didik kita yang seperti apa. Kita inginkan sekolah yang bagaimana. Mungkin ada yang mau merefleksikan kegiatan kita hari ini. Boleh? Mau siapa yang merefleksikan hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, misalnya untuk Bapak Ibu ya. Terus perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi. Yang ketiga, posisi kontrol seperti apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Boleh? Izin Ya boleh. berdiri. Ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin merefleksikan setelah saya mengikuti kegiatan ini, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Hal baru banyak yang tentang budaya positif ini, terutama pada tahap atau poin motivasi. Ternyata saya sendiri memang sering tuh menerapkan motivasi penghargaan, meskipun dari segi ujung tulis kasar itu kan penghargaan ya. Saya memang sering, ternyata kalau memang keseringan atau kita berlebihan itu akan memberikan dampak negatif gitu. Itu hal baru yang bagi saya berarti harus diperbaiki. Dan posisi kontrol yang saya terapkan belum kepada tahap manajer. Lalu perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi. Yang perasaannya alhamdulillah, yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu. Sebetulnya lingkungan budaya positif ini sudah diterapkan, namun perlu diperbaiki lagi. Yang awalnya saya pribadi ada di posisi penghukum penghargaan, mungkin kita tingkatkan lagi menjadi posisi restitusi gitu. Lalu disiplinnya, selain kita memberitahu kepada peserta didik, yang pertama dan yang paling utama kita perlu memberikan teladan agar peserta didik itu mencontoh. Bapak Ibu guru pun seperti itu, berarti kita harus mengikutinya. Jadi yang harus mengontrol awalnya itu yang kita, agar anak kita, didik kita mencermin dari kita seperti itu. Lalu posisi kontrol seperti apa yang telah saya lakukan, yaitu masih dikepung buku, teman, kadang memantau, mungkin belum sepertinya dari setiap kasus atau kejadian menerapkan posisi manajer. Mudah-mudahan kedepannya akan menjadi lebih baik. Seperti itu. Ya. Seperti itu Bu. Iya, terima kasih ya Bu Rizka ya, luar biasa sekali. Terus Bu Rizka. Memang betul ya, tadi apa yang dikatakan oleh Bu Rizka terkait refleksi kegiatan belajar kita hari ini ya. Pada dasarnya budaya positif itu tidak akan terwujud dengan baik, dengan maksimal ketika hanya beberapa pihak saja yang bersama. Iya, membutuhkan kolaborasi dan juga waktu yang lama ya, karena kebiasaan itu atau kebiasaan itu tidak serta-merta dapat merubah perilaku kita, tetapi perlahan-lahan kita laksanakan, kita jalankan. Jangan pernah bosan, jangan pernah lelah untuk selalu mengingatkan diri kita dan peserta didik kita. Semua itu demi kemajuan sekolah kita, yang kelas-kelas kita, dan juga siswa-siswi kita. Karena ketika siswa-siswi kita mendapatkan hal yang baik di lingkungan maupun ketika nanti melanjutkan ke jenjang berikutnya, akan ada rasa bangga
kita selaku gurunya yang pernah membimbingnya di SD akan merasakan rasa suatu kebanggaan yang luar biasa gitu ya ketika anak-anak didik kita diakui di luar sana gitu. Nah, butuh kolaborasi yang kuat ya, butuh kerjasama tim yang hebat, butuh juga dukungan dan motivasi terutama dari pimpinan kita ya, butuh juga kekompakan dari guru-guru, dari siswa, baik dengan orang tua siswa juga dengan komite ya. Semoga dengan